أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa kembali bermajlis, bermuajahah ta'lim dalam disiplin ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di tema besar di tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan, di mana lafaz al-wada itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi para sahabat memahami haji saat itu disebut dengan haji wada karena Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di Mekah, di Arafah, di Mina, beliau berkhutbah, dan khutbahnya para sahabat memahami bahwa ini khutbah yang isinya pamitan. Oleh karenanya kemudian selepas wafatnya Rasul dan sesudah para sahabat, dikenal sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 hijrah ini dikenal dengan peristiwa Hajjatul Wada. Pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan di mana Rasul dibersamai 90.000 para sahabat sesuai di buku kita. Tapi juga kami jelaskan ada pendapat yang lain 100.000, bahkan sampai 140.000 sahabat berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah kurang lebih 4 hari sebelum habisnya Dzulqa'dah. Hari ini sudah berapa Dzulqa'dah kita? 26 apa 27 Dzulqa'dah. Ya, mirip Pak. Kalau kita flashback ya, berarti lebih dari 14 abad silam Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah beserta rombongan menuju kota Mekah. Dan dalam perjalanan kurang lebih memakan waktu 1 pekan ya. Artinya sampai di bulan Dzulhijjah di awal-awalnya itu beliau sudah masuk di kota Mekah. Dan dalam peristiwa beliau haji, ada yang menyebutkan bermukim di Mekah kurang lebih 18 hari. Ada yang mengatakan 19 hari. Lah kurang lebihnya hampir 3 pekan. Ternyata selama itu beliau melaksanakan sholat hanya 2 rakaat kecuali maghrib. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama haji beliau mengqashar sholat. Waktu zuhur beliau sholat zuhur 2 rakaat. Waktu asar beliau sholat asar 2 rakaat. Waktu Isya beliau sholat 2 rakaat. Subuh juga 2 rakaat, yang tidak cuma maghrib. Maka dari sini kemudian hukum fikihnya, selagi kita masih menjadi musafir,
kita berhenti di tempat safar kita, ya, maka yang terbaik adalah kita mengqashar sholat, bukan menjamak sholat. Kecuali kalau dalam perjalanan. Di tengah perjalanannya itu, ya, ada masyaqqah, ada kesulitan, ya, kemudian kita nggak tahu bisa ketemu rest area lagi di mana. Maka kalau ketemu antara dua sholat seperti duhur asar, bisa sekaligus jamak dan mengqasharnya. Ketemu maghrib bisa dijamak, ya, dan diqashar isanya. Tapi kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, bermukim kurang lebih berapa hari, ya, sudah nggak terlalu kesusahan di dalam perjalanan, maka yang lebih baik kita mengqashar sholat. Sholat tepat pada waktunya, tetapi diringkes yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalilnya apa? Dalam peristiwa haji wada. Ya, lumayan itu, nyaris 3 pekan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, dan beliau sholatnya hanya 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Kemudian kita juga menyampaikan wadda'a fihal muslimin walam yahuj ghairaha. Rasul saat itu menyatakan berbagai macam bentuk pamitan atau perpisahan, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan haji semenjak beliau menjadi utusan Allah kecuali hanya pertama sekaligus terakhir. Ya, semenjak Nabi diutus menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, berarti sebelum itu Nabi pernah haji? Ya pernah. Karena haji bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad. Haji itu syariat dimulai dari Nabi Ibrahim. Dari Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa idh yarfa' Ibrahim wa idh yarfa'al qawaida. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun atau meninggikan Ka'bah. Wa Ismail dibantu dengan putranya Ismail. Nah, kemudian jadilah Ka'bah, dan Allah kemudian memerintahkan wa adzin linnasi fil hajj. Hei Ibrahim, umumkan kepada manusia supaya mereka datang ke sini. Ngapain? Haji. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan. Bisa bayangin ini? Gimana cara ngumuminya? Belum ada broadcast, belum ada. Belum ada grup WA, belum ada. Belum ada kecanggihan. Tapi Allah telah memerintahkan wa'adzin, serulah manusia supaya datang ke sini. Dan Nabi Ibrahim hanya mengikuti saja. Kenapa wa'annal bala? Karena dari kamilah, kata Allah, yang menyampaikan itu Allah. Nabi Ibrahim penting menyeru saja, nanti yang bisa menyampaikan sampai ya'tunaka rijalan, sampai nanti ada orang-orang yang datang hanya dengan berjalan kaki ke Mekah. Berarti orang-orang jazirah. Ada juga orang-orang yang datang dengan kendaraan-kendaraan unta, yang mereka mulai berangkat dalam kondisi gemuk sampai Mekah untone kurus. Artinya apa? Saking lama dan panjangnya perjalanan. Nah, kalau hari ini bukan kemudian pesawatnya jadi menciut orang, Mas. Ya kan? Saking panjangnya perjalanan, datang dari segala penjuru dunia. Nah, kemudian mulai diadakan manasik haji.
Jadi namanya manasik itu ibadahnya. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Ya, ibadah secara umum. Ada yang menyebut sembelihan di sana. Ya, ibadah itu, nusuk itu juga ibadah. Makanya ada istilah manasik. Jadi manasik haji itu bukan latihan haji, bukan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku apa? Tata cara ibadah haji, manasik. Bukan berarti kalau manasik itu hanya sebatas latihan. Enggak, manasik itu ibadahnya. Ini kesalahan di dalam memahami. Seperti halnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah, dibantu oleh putranya Ismail bangun Ka'bah. Kemudian semakin tinggi Nabi Ibrahim meminta putranya untuk menaruh pancian buat mancingnya Nabi Ibrahim. Maka dikenallah tempat mancingnya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Maqam, ya, ini kan masuk dari isim makan dari qama yaqumu, berdiri. Maqam, tempat berdiri. Enggak ada sangkut pautnya dengan pasarean, belas enggak ada. Bukan makam kuburan, bukan. Enggak ada kuburannya Nabi Ibrahim di situ, tidak ada namanya kuburannya Nabi Ismail di situ. Makom jadi makam kuburan, enggak. Makom itu tempat mancing, ngadeg. Orang jenenge bangun, temboknya lebih tinggi dari orangnya, itu kan butuh pancian. Dan Nabi Ibrahim mancing di situ, maka tempat panciannya itulah yang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Di situ beliau berdiri. Ya. Kalau hari ini biasanya Imam Masjidil Haram itu ngambil sisi paling seringnya di wilayah Multazam. Ya, di sekitar pintu Ka'bah. Karena tempat itu bagian tempat mustajab doa. Ya, meskipun Imam Masjidil Haram terkadang pakai sisi sebelah antara rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, antara rukun Syamaini, ya, tapi paling seringnya di sekitar pintu Ka'bah atau Multazam. Nah, di sekitar pintu Multazam itu paling bawah hari ini Ka'bah itu ada ikon bunder loro, Pak. Ya, dua bundaran itulah Maqam Ibrahim yang asli. Ya, jadi nempel di Ka'bah. Ya, jadi kalau Maqam Ibrahim, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah ya di sini mancing. Kalau sini Multazam, sinilah Maqam Ibrahim pada aslinya. Namun ketika dalam syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam habis tawaf 7 kali putaran, disunnahkan wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Salatlah kalian 2 rakaat, ambil sisi sekitar makam Ibrahim. Disunahkan salat 2 rakaat habis tawaf di mana? Di sekitar makam Ibrahim, di sini salatnya. Lah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Orang masih bisa membedakan siapa yang sedang tawaf, siapa yang sedang sholat 2 rakaat dengan bacaan yang ringan di makam Ibrahim. Semakin bertambahnya waktu, zaman, banyaknya kaum muslimin, tamu-tamu Allah, ya, padatnya orang yang tawaf, akhirnya antara yang tawaf sama yang sholat tabrakan. Maka kemudian ijtihad para ulama di masa itu, mereka meminta khalifah untuk memindahkan makam Ibrahim supaya maju beberapa meter ke depan.
supaya yang tawaf tetap bisa tawaf, yang sholat sunnah tetap bisa sholat sunnah di sekitar makam Ibrahim. Jadilah kemudian makam Ibrahim maju beberapa meter, kemudian dikasih istilah kaya dene kurungan kuwi. Itu bukan kuburan. Sekali lagi, itu bukan kuburan. Itu hanya sebagai penanda. Di dalam kurungan itu ada replika panciannya Nabi Ibrahim. Ya, bukan berarti makam Ibrahim aslinya di sini, enggak. Antum bisa bayangin, bangun Ka'bah neng kene, panciane neng kene, neng nguncale watu gitu. Ya, tuh kan. Kan nggak mungkin. Orang kalau nguncale watu di sini. Tapi itu tadi, karena saking ramainya jamaah, akhirnya bisa dimundurkan beberapa meter ke depan. Maka dari penjelasan ini tidak menutup kemungkinan mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, kalau muslimin lebih banyak yang mendatangi Baitullah, ya, mereka kemudian tumplek-blek untuk melaksanakan tawaf, ya, senang mengunjungi rumah Allah, bisa jadi nanti ya makam Ibrahim yang ada pada hari ini maju lagi lebih jauh. Wajar, biasa aja. Jangan kaget. Ya untuk tadi supaya antara yang tawaf sama yang sholat di sekitar makam Ibrahim tidak bertabrakan. Nah ini karena bagian dari kewajiban seorang muslim yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan muslim yang lainnya. Hanya pengen sholat neng cedek makam Ibrahim akhirnya ngikuti jamaah liyane, jegal jamaah liyane. Itu malah nggak boleh. Kalau nggak bisa di sekitar makam Ibrahim silahkan. Masih ada tempat sholat yang lainnya. Yang penting masih di wilayah Masjidil Haram. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka semenjak itu Nabi Ibrahim pun mengajarkan kepada manusia bagaimana tawaf, bagaimana wukuf, dan terjaga sampai generasi berikutnya Nabi Ismail, generasi berikutnya sampai Mekah dipenuhi dengan kesyirikan, banyak berhala, sampai manasik hajinya manasik haji jahiliyah, sampai Rasul lahir berubah, banyak yang berubah. Tawafnya masih ada, tapi selain mengelilingi Ka'bah mengelilingi juga berhala. Ya, wukufnya masih ada. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu-satunya manusia saat itu yang kalau haji wukufnya di mana? Di Arafah. Loh, yang lainnya di mana? Di Mina. Karena versinya Abu Lahab, versinya Walid bin Mughirah, wukuf itu harus di tanah suci. Nggak boleh keluar dari tanah haram. Padahal padang Arafah itu sudah di luar dari tanah haram. Jadi Nabi itu wukuf dewean di Arafah, ya, karena yang lainnya wukufnya di Mina. Nah ini kan udah menyalahi manasiknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka nanti hajinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, yaitu dengan mengembalikan lagi. Salah satunya wukufnya di mana? Di Arafah. Dengan hadis kuatnya al hajju Arafah. Haji itu yo intinya wukuf di Arafah. Maka nanti bisa dilihat kalau pengen live streaming Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu Mekah itu di bawah Bukit Arafah sudah dipersiapkan ribuan ya fasilitas, bahkan ratusan ambulans. Itu kalau dibuka ya rata-rata juga ada pasiennya, Mas. Kita maklumi bahwa banyak dari kaum muslimin yang berangkat haji, mereka Allah uji dengan kesehatannya sakit, dirawat di rumah sakit,
dirawat di klinik-klinik. Tapi kalau sudah duha tanggal 9 Dzulhijjah, mau yang di dalam rumah sakit, yang di klinik, metu kabeh. Ya, tetap di delivery dari tempat kliniknya untuk bisa menuju Arafah. Karena puncaknya haji yaitu Arab dalam kondisi diinpus, Arab dalam kondisi ada di dalam ambulan, yang penting mereka dalam posisi berada di mana? Di padang Arafah. Ini bagian dari kebaikan kerajaan Saudi Arabia dalam membina dan membimbing tamu-tamu Allah dalam kondisi apapun, eman-eman. Ya, karena ujungnya haji kan di situ. Ya, di Arafahnya itu. Maka mereka dibawa dengan ambulan-ambulan itu. Yang penting mereka bisa mengerjakan salah satu dari rukun haji, yaitu wukuf. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Saat itu tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dan paginya di tanggal 10-nya itu memanggil putranya dan mengatakan bahwa anni atbahuka fanzur madza taro. Semalam nak bapak ngimpi beleh awakmu, njur piye nurutmu? Dijawab oleh putranya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Kerjakan wahai ayahku, karena niscaya engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Ini ada pelajaran berharga sekali. Sekelas Nabi Ibrahim ketika bercerita, nak bapak mambengi mimpi beleh kowe. Ya. Jur, menurutmu piye? Ismail langsung menjawab, kerjakan. Garis bawahnya, kerjakan. Ini berarti Nabi Ismail sangat tahu bahwa mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Ya, mimpinya seorang nabi adalah wahyu, bagian dari wahyu yang Allah turunkan ke setiap nabi dan rasul melalui perantara apa? Mimpi. Makanya siapapun yang di usia 40 tahun kurang lebihnya Allah jadikan manusia mukhtar pilihan, baik itu nabi atau rasul, maka mulai saat itu mereka tidak pernah mengalami mimpi basah. Sampean sing mimpi basah. Lek adoh kok bojo. Ya. Para nabi, para rasul tidak mengalami mimpi basah. Lah kalau sahabat ngalami, kayak Umar bin Khattab ngalami, Abu Bakar ngalami. Maka ketika salah satu di waktu subuh, sahabat sudah kumpul di Masjid Nabawi, mereka bertanya kepada Umar, kapan Nabi Muhammad keluar dari kamarnya untuk ngimami kita? Semua sudah siap. Umar gak berani bangunin Rasul. Ujung-ujungnya sing dikongkon ya muadzin nih, Bilal. Ya, Bilal yang akhirnya nanti mendekati pintu salah satu kamar Nabi. As-shalah, as-shalah ya Rasulullah. Ya, karena Umar sangat tahu Nabi masih dalam kondisi tidur. Gak ada sahabat yang wani gugah Nabi itu kalau sare. Kenapa? Karena bisa jadi saat itu Nabi memang Allah tidurkan, Allah sedang mimpikan, gak itu wahyu. Nabi turun mbok gugah yang memudot wahyu, kualat. Maka Umar bin Khattab gak berani bangunkan Nabi itu, gak berani. Yang berani ya Bilal, muadzinnya Rasul. As-shalah, as-shalah ya Rasul, sudah waktunya sholat. Semua sahabat sudah kumpul. Ya, gak ada yang berani. Karena mereka sangat paham bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ini hanya kekhususan para nabi, para rasul. Ya.
Kalau dulu belum ada syariat tayamum ya, Umar bin Khattab atau apa, yang jelas mereka berdua dikirim. Di tengah perjalanan ketika mereka beristirahat malam, Umar bin Khattab mimpi basah. Mimpi basah kan? Sampai waktu pagi subuh. Kemudian cerita nih antar dua sahabat ini. Gimana ya, saya mimpi basah. Mandi berarti. Kata Ammar bin Yasir mandi. Kata Umar, lu banyu nih kondi, banyu nih persediaan tipis kok, gak cukup buat mandi, butuh untuk perjalanan. Ya sudah, berarti bersuci dengan debu saja. Gimana caranya? Ya, kemudian Ammar bin Yasir gulung-gulung neng lemah, neng padang pasir gulung-gulung gitu. Mosok kaya ngono, gak yakin aku. Kata Umar, enggak lah, wis subuhku tak telat nih wes, sampai nanti berjumpa lagi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Mereka kalau belum punya ilmunya, ya mereka bisa bertanya kepada Rasul. Tidak kemudian coba-coba, tidak asal-asalan, masya Allah. Nah ini, ya jadi mimpinya para nabi adalah wahyu. Ketika disampaikan kepada anaknya Ismail, maka Nabi Ismail langsung menyampaikan if'al ma tu'mar, kerjakan yang engkau diperintahkan. Masya Allah. Ini berarti anaknya juga punya ilmu. Dari mana? Yo dari bapaknya. Gak mungkin Nabi Ismail gak dikasih ilmu tiba-tiba bisa menjawab dengan penuh petunjuk itu. Ayolah nak, bapak mimpi mbeleh awakmu. Piye? Wis ngene wae to Pak, diwalik wae pripun. Ngono. Nah, ini karena Nabi Ismail punya ilmu. Ya. Dan masya Allah, ini beda satu huruf saja dalam Al-Quran itu bisa memberikan tanda dua putra Nabi Ibrahim. Ya, ketika malaikat mengirimkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim ketika lahir Nabi Ismail, ya, memberikan petunjuk bahwa bayimu ini ghulamun alim, halim. Pakai halim. Engkau dikaruniai putra yang halim, penuh sopan santun, adab, akhlak, budi pekerti yang baik. Itu putranya Nabi Ibrahim, Ismail. Ketika Sarah hamil, yang nanti lahir Ishak, malaikat juga menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu, kami berikan gembira kepada Nabi Ibrahim, bihulamin alim, dengan nanti seorang anak laki-laki yang alim. Nabi Ismail halim pakai hak, Nabi Ishak alim pakai ain. Putramu yang cerdas, pandai, pintar. Ya, dan nanti kelihatan itu, masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim, ini salah satu dalilnya kan, bicara dengan putranya Ismail, ya Allah, jawabnya penuh dengan santun, Pak. If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku yang paling aku cintai, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang bersabar, termasuk dari orang-orang yang bersabar. Ini beda cerita ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Allah perintahkan Nabi Musa belajar ngangsu kawruh dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah memberikan isyarat, Islam, awakmu ra bakal sabar, ra bakal telaten, ya, merguru marang aku. Tapi apa kata Nabi Musa? Tidak. Satajiduni insyaallah sabira. Khidir, engkau mendapati aku ki wong sing sabar. Padahal ujung-ujungnya sabar Nabi Ismail daripada Nabi Musa. Tapi dua-duanya enggak salah. Karena Nabi Ismail dengan halimnya, Nabi Musa dengan posisi status beliau orang yang paling alim di zaman itu, sampai berjumpa dengan Nabi Khidir.
Sekarang orang paling sabar sebani Israel semesir siapa? Nabi Musa. Yang paling bertakwa ya Nabi Musa. Otomatis yang paling sabar ya Nabi Musa. Maka ketika Nabi Khidir bilang, wah kamu itu ora bakal sabar, ora bakal telaten. Nabi Musa pede, enggak, kamu akan mendapati itu sabiro. Wis mesti aku wong sing sabar. Padahal ujung-ujungnya malah enggak sabar Nabi Musa. Nah, Nabi Ismail minas sabirin. Termasuk dari orang-orang yang sabar. Dan benar, sabar. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itulah kemudian Nabi Ibrahim minta anaknya berbaring. Ya, gaman sudah siap, tinggal belek. Masya Allah. Baru kemudian wafadainahu bidzabhin azimin. Kemudian Allah gantikan, Allah jadikan yang disembelih Nabi Ibrahim bukan Ismail, tetapi dengan sejenis domba yang gemuk. Kemudian itulah awal kali syariat berkorban di zamannya Nabi Ibrahim dengan hewan korban domba. Nah ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim beleh putranya atau nyaris menyembelih putranya, ini baik atau buruk? Beleh anak apa elek? Apa elek? Beleh anak. Anaknya dibeleh. Yang beleh Nabi Ibrahim. Yang disembelih Nabi Ismail. Baik apa buruk? Baik. Baik. Loh, beleh anak apa? Iya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim melakukan itu sebagai ta'atan lillah. Karena sebagai wujud apa? Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak perintahkan, kira-kira Nabi Ibrahim boleh anaknya? Enggak mungkin lah. Tapi ini wujud dari ketaatan. Ismail pun juga demikian, membantu ayahnya taat kepada Allah. Sudah ridho. Sekarang gini, besok tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal hari-hari tasyrik yang menyertainya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sampean poso apa elek? Poso, siang. So, tanggal 10 Dzulhijjah. Menahan lapar dan haus, ikhlas lillahi ta'ala. Apa elek? Poso. Elek. Kenapa? Karena tidak sesuai dari yang diperintah oleh Allah. Jadi dari sini sudut pandang keburukan dan kebaikan selaras dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ini kalau sudut pandangnya gini mas, enak. Ya, Pak, ayo sholat Pak. Aku ora sholat ritek ora apa-apa, sing penting aku gak nate nyelaku tonggo. Apik itu aku? Ya ora. Ya, tetap tidak baik. Kenapa? Karena gak mau sholat. Ya. Muslimah yang belum menutup rambutnya, yang belum memakai jilbab, wis aku ora jilbaban ritek ora apa-apa, sing penting aku ora nate nyelaku, ora nate ghibah, ora nate ndolimi dulur. Apik itu aku? Yo tetep gak apik. Ya, kenapa? Karena masih berseberangan, belum sesuai dengan yang Allah perintah. Karena sudut pandang baik, buruk itu di sini. Nabi Ibrahim baik, beleh anak kok baik? Iya, karena dalam rangka ketaatan. Makanya Allah ganti dengan domba. Kenapa kita nggak mau puasa di hari raya? Karena hari raya kita dilarang untuk berpuasa. Jadi kita puasa atau tidak menunggu adanya syariat. Nah itulah kenapa para sahabat dikenal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas radhiyallahu anhum wa radu'an. Umat terbaik Allah meridhoi karena ini. Mereka membersamai Rasul itu tidak pernah banyak komplain. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam bagi mereka. Ya, Masjid Nabawi dengan penuh kesederhanaannya.
lantainya masih pakai hasba, kerikil-kerikil. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya pakai sendal saat itu. Beliau ngimami, sahabat di belakang makmum. Di tengah salat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad membisikkan, "Hei Muhammad, neng sendalmu enek najis." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam spontan langsung nguncalne sendalnya. Nguncalne sendal ke sana. Dan melanjutkan sholat beliau sampai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ngadep balik ke jamaah ke para sahabat. Rasul kaget, loh, lah nyapa kabeh sahabat sendale diuncalne. Loh, lah sendal nyapa nguncalne sendal? Kok sendal padha mbok uncalne kabeh? Loh, ya Rasulullah, kami tadi di tengah sholat melihat engkau nguncalne sendal. Ya kami punya pikiran atau pemahaman sahabat, ini mbok menawa enek syariat anyar. Bagian baru gerakan sholat nguncalne sendal. Maka kita pun juga nguncalne sendal. Itu sahabat. Ada Rasul kemudian menerangkan kan, oh enggak gitu, tadi Jibril ngasih info sendalku ada najis mah, makanya tak buat sih, tak singkir nih. Tapi mereka semua pada ngikuti. Enggak ada yang bertanya dulu. Ya kan? Enggak ada yang cuma ada as-sam'u wa tha'ah. Sudah selesai. Ya, maka salah satu faktor mundurnya kaum muslimin itu memang salah satunya kakean komentar. Ya, betul itu. Oh, apa yang dikomentari? Belum dilaksanakan sudah dikomentari dulu. Ya. Baik. Wa khataba alaihi salatu wassalam. Ya, jadi setelah Rasul menjadi utusan Allah, beliau haji untuk pertama dan terakhir, ya haji wada itu di tahun ke-10. Dan ini bukan sebagai hukum haji hanya sekali. Ya, untuk menggugurkan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya betul. Tapi tidak kemudian kita menghukumi haji hanya sekali seumur hidup. Kalau punya ya kesempatan, punya harta untuk mengulang haji 2 kali, 3 kali, boleh saja. Itu dulu. Tapi kalau hari ini ya dilihat dari website Kemenak, Haji Jateng, Jatim, Jabar itu antriannya wis swidak tahun punjul. Jadi paling ideal jenengan punya anak ceprot lahir daftarno haji. Iki ku sudah tahun gek mangkat. Masya Allah. Nah, disitulah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkhutbah. Di antara khutbah beliau, Yauma Arafah, di hari Arafah khutbatul wada, allati bayyana fiha asasad-din wa furu'ahu, dijelaskan pokok dan cabangnya agama. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya jiwa kalian, darah kalian, harta-harta kalian itu menjadi mulia, terjaga, enggak sembarangan. Enggak boleh maling, enggak boleh ngerampok, enggak boleh mengambil harta ya seenaknya, semua ada pakemnya. Nah, di dalam Sahih Muslim muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas membersamai Nabi ketika haji wada, tapi beliau gerah. Sa'ad gerah. Saya bacakan hadisnya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangiku. Ya'uduni ama hajjatil wada. Jenguk aku pas waktu haji wada. Min waja'in istaddabi, dari kondisiku yang sangat sakit atau sakit parah. Berarti dari sini ya ada hak antara muslim untuk menjenguk yang sakit dan meminta
doa bagi yang sakit. Ya, lek ndongakne wong lara wis masuk njenguk itu tadi. Sudah include. Kita menjenguk orang sakit itu udah include kita mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tapi yang kadang sekarang luput itu minta doa dari orang yang sakit. Kenapa? Karena orang sakit itu lagi masyakoh, lagi susah, kesulitan. Kadang malah sampai gak iso apa-apa. Ya, gak iso ngadeg, gak iso obat. Tapi nek ndonga iso pasti. Selagi nyawa itu masih doa bisa. Meskipun hanya dengan hati. Nah, ini bagian sunnah yang mungkin terlupakan. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari akhir akan bertanya kepada kita, di saat aku sakit, kenapa engkau tidak mendatangiku? Ya itu kan, loh Allah kok sakit? Ya, padahal dijelaskan yang maksudnya Allah sakit adalah ketika Allah sedang memberikan sakit kepada hamba-hambanya itu. Tapi tidak kita jenguk. Ya, kemudian kita tidak mendoakannya dan minta didoakan oleh orang yang sakit tersebut. Maka ini bagian dari syariat bahwa kalau ada yang sakit dijenguk, didoakan dan minta doa darinya. Ini kalau yang sakit jelas muslimnya, apalagi orang-orang yang solehnya. Ya, seperti Rasul menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul menjenguk Abu Salamah. Abu Salamah itu posisi dijenguk sudah nyaris sekarat, Mas. Pasca Uhud itu. Tapi Rasul masih berdoa, Pak. La ba'sa tahurun insyaallah. Gak popo mari. Rasul keluar baru jalan berapa langkah, istrinya kedengar suara dari dalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada sejarahnya Rasul jenguk. Ya, renek. Abot iki abot. Senang tobat Mas yo. Rasul masih mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah, ndak apa-apa, mari. Padahal Rasul keluar ditemani Abu Bakar, sudah innalillahi. Tapi Rasul ngasih motivasi, Mas. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan terlebih dahulu adzan Isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan membersamai Rasul ketika haji wada. Namun kondisi beliau saat itu sakit. Ketika Rasul menjenguk, fakultu, Sa'ad pun berkata, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasul, sungguh kondisiku, sakitku sudah demikian parahnya sebagaimana engkau menyaksikan. Wa ana dzumalin, sedangkan aku adalah orang yang kaya. Insyaallah ya. Saat itu orang kaya, meskipun kekayaannya tidak di atasnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Tapi saat itu termasuk sahabat Nabi yang kaya raya. Ini menunjukkan bahwa orang yang kaya itu nggak mesti buruk, ya. Begitu juga orang yang miskin juga nggak mesti hina Anda. Karena yang membedakan antara keduanya hanya ketakwaan. Silahkan, mau kaya silahkan, nggak ada yang larang. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan Rasul menunjukkan bahwa aku ini orang yang punya harta ya Rasul. Saya sakit parah ini. Ya, makanya dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara orang mukmin itu. Ketika Allah berikan kelapangan dunia, mereka mendulukan apa? Syukurnya. Tapi kalau sedang Allah berikan kesempitan, mereka mendulukan apa? Sabarnya. Ya, jadi orang kaya syukur,
Orang yang miskin sabar tapi sama saja dalam ketaatan, Masya Allah. Ya. Jadi nggak perlu ada yang bertanya mana yang lebih baik, orang kaya syukur atau orang miskin sabar. Sing keren yo orang miskin syukur lah, aku sing keren. Angel golekane. Kemudian wala yarithuni illa ibnatun. Wahai Rasul, kalau aku meninggal dengan perantara sakitku ini, tidak ada ahli waris kecuali seorang putriku. Tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menandakan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi itu sudah tidak punya siapa? Ayah. Tidak punya ibu, tidak punya anak laki-laki, tidak punya istri. Ya, karena di dalam aktor ahli waris yang mesti dapat, pasti dapat itu 5. Ini aktor utama. Ya. Itu 5. Siapa? Ayah, ibu, ya, anak laki-laki, anak perempuan. Yang terakhir pasangan. Pasangan itu kalau mayitnya perempuan berarti suami. Kalau mayitnya laki-laki berarti istri. Itu aktor utama ahli waris. Ya. Kalau ayah, ibu itu usul jalur atasnya, ya. Kalau anak, ya, itu furu jalur bawahnya. Kalau pasangan jelas, ya, sebutannya garwo sigarane nyawa. Lah kalau sampai khawasi dulur-dulur nanti dulu. Kalau 5 ini ada komplit, dulur silahkan parkir neng ngisor wit pelem, nggak usah ikut campur rapat di dalam rumah, nggak usah, nggak ruwet. Ya, kalau 5 orang ini ada komplit, dulur-dulur sudah, wes, nggak usah ruwet-ruwet sudah, sudah nggak usah ikut campur. 5 ini komplit, mayit masih punya bapak ibu. Mayit kok punya anak laki-laki, anak perempuan. Ya, mayit kok masih punya pasangan, sudah. Jalur samping, dulur-dulur mandek sudah. Gak usah banyak komentar. Biarlah 5 aktor ini yang musyawarah. Ya, arep dirapat nih koyopi sampai gak dapet jatah. Yang dulur itu tadi. Ya, tapi komentarnya yang paling kakean. Itu. Lah, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang memberitahu Rasul, ahli warisku cuma putriku satu-satunya. Berarti kan sudah nggak ada istri, sudah nggak ada orang tua, nggak punya anak laki-laki. Ya, kalau masih punya anak laki-laki, istri masih punya suami, apalagi ada ayah, sudah selesai urusan. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang meminta petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan waris faraid. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara ketentuan Allah, karena ahli waris dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah. Ini adalah ketentuan dari Allah, peraturan dari Allah. Di antara tanda kiamat ilmu dicabut, salah satunya yang paling pertama tercabut dari kaum muslimin adalah penegakan ilmu waris. Sholat yang perempuan jilbaban, taat kepada suami, menjaga kehormatan diri, yang laki-lakinya juga Masya Allah. Tapi ketika bagi warisan wis dibagi roto wae. Apa ini namanya?
Berarti kan benar faraidnya sudah tercabut. Saya nggak bilang orang nggak punya ilmu, saya nggak bilang orang nggak pernah jamaah. Orang yang ngaji sudah. Kita pakai hukum kompilasi aja. Ya kan, kompilasi kalau dangdut ya Mas ya. Masya Allah. Dikompilasi Islam sama perdata negara. Hukum positif. Mbok pikir terus hukum Allah gak enak positifnya. Positif semua hukum Allah. Gak ada negatifnya. Sak-sak pengen bikin hukum sendiri dalam hal ini. Itu nyata kan? Anak barep ngerasa, lu aku lahir dhisik. Ya. Sing lanjutne iki ya ujunge gantine wong tua ya aku. Berarti kuduke jatahku sing paling akeh. Padahal muslimah. Lah ini kan persis. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas meminta petunjuk karena beliau merasa sebentar lagi wafat. Padahal aslinya enggak, nanti Allah berikan kesembuhan. Tapi sebelum wafat beliau pengen tahu gimana nih menurut syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum waris muncul syaratnya apa? Ketika ada mayit, ada jenazah. Karena yang ngurusi hukum waris siapa? Ahli waris. Hari ini saking tercabutnya sampai wong tua andum warisan, wonge lho sik urip. Kuwi jenenge demit urip. Ya. Iya. Ya kan andum warisan masih hidup. Lah waris itu perpindahan harta si mayit kepada siapa? Ahli waris yang masih hidup. Lah iki wong isih urip andum waris dari mana? Enggak bisa, Pak. Kalau masih hidup itu bukan warisan namanya, dumduman, hibah, ya, hadiah, silakan. Tapi kalau waris itu bukan orang tua yang mikir, ahli waris yang mikir. Orang tua meninggal, nah ahli waris yang baru mikirkan. Enggak usah memikirkan warisanku di anakku sakmene, enggak perlu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan contoh, ya Rasul, kalau aku mati melalui sakitku ini, aku hanya punya satu putri, fa atasaddaq bi thulutsai mali. Boleh enggak ya Rasul kalau aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Berarti anakku wedok entuk pira? Setelon. 1/3. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tahu anak wedok iki wis duwe bojo. Sudah menjadi istri orang, berarti sudah ada yang menafkahi. Wis tak kei 1/3 aja. 2/3-nya aku sedekahkan. Sedekah di sini dalam arti wasiat. Ya, sedekah dari wasiat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Ya sudah ya Rasul. Separuh nih wae. Separuh tak gawe wasiat, separuh tak kekne anak wedok. Rasul masih menjawab, enggak. Ya, enggak. Kemudian fathulus. Gimana kalau 1/3 yang aku wasiatkan ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wathuluts katsir. Perawinya menyebutkan Rasul kalau enggak menyebut katsir ya kabir. Artinya wis setelonku wis akeh. 1/3 itu sudah besar. Inilah kemudian menjadi hukum wasiat maksimal hanya 1/3 dari harta waris. Ya, wasiat harta dari si mayit itu maksimal 1/3. Berarti 2/3-nya haknya para ahli waris. Jadi kalau ada mayit punya warisan 1 miliar, sebelum wafat
Dia berwasiat, tolong bangunkan saya masjid. Dari 1 miliar itu berarti pembangunan masjid yang kita keluarkan berapa? Maksimal 300 juta. Tidak boleh lebih daripada itu. Oh, masjidnya butuhnya 500 juta. Yos piye carane yang wasiat hanya 300 juta. Kalau lebih daripada itu berarti telah mengambil hak yang tidak halal, yang itu bagian dari ahli waris. Nah, kepada siapa wasiat ini diberikan? Wasiat ini diberikan kepada siapapun selagi bukan ahli waris. Ya, jadi nggak bisa Pak, enek wong sugih, anak padha neng di orang ngurusi. Kemudian aku wasiatkan seluruh hartaku untuk sopirku. Gak iso seperti itu. Ya, sing ngopeni sopire masalahnya. Ya, aku wasiatkan seluruh hartaku, wis anak-anakku rata kei. Ya, aku kasih kepada ART saya. Gak bisa. Kenapa? Karena yang bukan ahli waris itu hanya berhak mendapatkan warisan maksimal wasiat maksimal 1/3. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman Zubair bin Awam kepada Abdullah bin Zubair. Sebelum meninggal, Abdullah bin Zubair diwasiati oleh bapaknya, tulungku setelon hartaku kekno anakmu. Anaknya siapa? Abdullah bin Zubair. Siapanya Zubair bin Awam? Cucunya. Kenapa kok dikasih wasiat? Karena cucunya tidak mungkin menjadi ahli waris karena Abdullah bin Zubair masih hidup. Berarti kan bukan ahli waris. Karena anak dari si mayit masih ada. Makanya karena bukan ahli waris dan Zubair bin Awam sangat mencintai cucunya, maka untuk memberikan hartanya bisa melalui jalur wasiat. Kalau warisan kan nggak bisa karena bukan ahli waris, makanya pakai jalur wasiat. Aku titip wasiat di sopo anakmu wahai Abdullah. Kenapa? Karena cucuku bukan ahli waris. Nah ini Sa'ad bin Waqqas meminta kepada Rasul petunjuk. Gimana dengan putriku kalau tak kasih sekian, kemudian aku wasiat sekian, ternyata Rasul menutup dengan wathulutsu katsir. Sudah maksimal 1/3 itu sudah banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.